Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 121. Sanum tertawa. Benar juga ya mas. Tapi kamu jadi bucin banget. Aku kan udah bucin dari dulu. Tapi sekarang 100 kali lipat. Istri kayak kamu harus banget dibucinin. Sanum mah ikut aja kalau mas mau kita balik ke apartemen. Lagi pula mas suaminya Sanum. Jadi kemana mas pergi Sanum ikut pokoknya, ujarnya menggebu. Benar sayang. Tatapan Gaza berbinar. Sanum mengangguk. Gaza tersenyum bahagia. Oke kita nginep seminggu dulu di sini terus pulang ya. Siap komandan. Gaza terkekeh. Tapi kita gak pulang ke apartemen. Loh kemana mas? Rumah. Masion papa. Gak dong. Rumah kita. Bukannya di apartemen. Beda dong sayang. Itu apartemen ini rumah. Ya rumah gimana umumnya? 20. Mas mau beli rumah? Sudah ada, tinggal angkut kamu. Masa? Gaza terkekeh. Iya. Beberapa kali Pak Fian kunjungi aku di lapas, aku udah minta beliau bangunkan rumah untuk kita. Rumah itu dibangun sejak setahun lalu. Kok Sanum gak tahu? Surprise untuk kamu, Gaza mengecup bibir Sanum sekilas dan tersenyum. Kita punya baru sekarang. Kita bangun keluarga kecil kita di sana. Sanum menatap haru. Sanum jadi penasaran rumahnya. Rumahnya terkesan rumah Islami. Ada musala tempat sholat dengan view sampingnya kolam dan taman. Tatapan Sanum berbinar. Itu sih rumah impiannya. Mas kenapa terpikir buat ada musyalanya? Karena kamu. Aku minta Pak Fian cari desian rumah Islami. Dan aku juga baru tahu kalau bisa dalam rumah itu kita punya mihrab atau semacam tempat sholat yang khusus untuk itu. Tatapan Sanum berkaca-kaca. Tapi rumahnya gak besar bay, 3 lantai. Luasnya gak sebebas Masion, kurang dikit aja. Ada 2 mobil, ada motor untuk kamu juga jaga-jaga, terus ada motor sport aku di sana. Udah diantar. Biar kamu gak kecapean aku juga siapkan bibi 1 untuk urus rumah. Tapi gak tinggal di sana. Dia kerja cuman pagi sampai sore. Sanum tidak habis pikir sama Gaza. Dibilangnya gak besar tapi setelah mendengarkan dia saja ternganga. Tolong itu besar sangat. Mansion sakaya aja buat dia butuh 1 hari untuk keliling luarnya aja. Pokoknya kamu akan nyaman di sana. Kita berdua. Lokasinya strategis. Di sebuah komplek tapi sekelilingnya dipenuhi yang hijau-hijau. Itu udah luar biasa banget mas. Sanum mengusap rahang Gaza dengan tangannya. Happy banget. Gaza tersenyum lebar. Entar rumahnya juga kita bikin ramai ya. Gimana mas? Mau ada acara atau ajak yang lain tinggal di sana? Sanum mengerjap-ngerjap. Ya gak baik. Mana boleh yang lain nginap di sana. Gak ada yang boleh ganggu waktu kita. Terus gimana maksudnya? Iya. Entar kita rajin bikin aku dan kamu junior. Blues. Wajah Sanum memerah. Dia memalingkan wajah malu. Apa coba? Kok apa coba? Emang gak mau? Kan tadi aku udah doa biar dapat keturunan soleh-solehah dari kamu. Sanum masih bocil gak ngerti. Gaza tertawa. Jangan lupa udah gagal 3 tahun. 21. LDRC. Ya gimana? Gaza terkekeh. Tapi, Gaza membawa Sanum untuk menatapnya lagi. Dia menatap dalam meminta izin. Boleh kan? Kamu gak keberatan? Sanum menggeleng. Ngikut deh. Sekarang. Mata Sanum membulat. Gak. Loh.
Gak mau di sini rame. Kaza juga kamarnya di sebelah tuh. Kalau kita kedengaran gimana? Ya paling Kaza jadi supporter di luar biar ponakannya segera launching. Maas. Gemas Sanum. Wajahnya jadi kepiting rebus. Gaza tertawa. Bercanda sayang. Jahil ya. Cebitnya. Salah sendiri. Aku gemas kalau kamu salah tingkah tahu. Lucu, pengen aku gigit. Kayak gini. Gaza menggigit pipi Sanum. Tapi tidak sakit. Maas ih. Gaza terkekeh. Dia kemudian usap-usap pipi Sanum penuh sayang. Cakit sayang. Cakit. Bibir Sanum maju beberapa senti. Dia memelas. Aku obati. Kap, mata Sanum membulat. Mas pipi bukan bibir. Gaza tertawa. Serah suami, istri ngikut aja. Kamu mah. Gaza mencibir. Betah banget lagi mangku Sanum gini. Kan dibilang gak akan bosan, aku kangen sayang. Ujarnya manja. Ululu sayangnya Sanum kangen. Gaza mengangguk dengan mata berkedip-kedip lucu. Sini peluk. Sanum merentangkan tangannya dan Gaza langsung memeluk erat. Bayi gede Sanum nih, Sanum mengusap-usap punggung Gaza. Bayi gede harus dimanja ya. Sanum tergelak. Baiklah Zauji. 22. Sebenarnya Gaza ingin menghabiskan satu hari bersama Sanum saja. Tapi ya bagaimana karena dia tinggal sama mertua, dia tidak bisa seperti itu. Setelah makan siang, Gaza mengobrol dengan Rean di beranda belakang rumah. Ada 2 kursi dengan meja bundar di tengahnya. Ada 2 cangkir kopi. Dia mengucapkan terima kasih lagi pada Rean karena sudah membantu persidangannya. Gaza bercerita tentang apa yang dia dapatkan di lapas dan perubahannya. Dia juga mengatakan pada Rean akan berubah jadi lebih baik. Rean memberikan Gaza nasihat-nasihat kecil. Obrolan mereka tidak terpaku hanya pada itu. Rean juga menceritakan tentang kecelakaan orang tua Sanum dan Kaza hingga dia adopsi Kaza. Mereka juga membahas seputar bola dan perusahaan. Papa harap ketika kamu memimpin perusahaan, kamu tumbuh menjadi pemimpin yang bijak, adil ya Gaza. Semoga apa yang terjadi pada papamu bisa memberikan kami pelajaran. Gaza mengangguk. Insya Allah Pak. Gaza akan mengubah segala kebijakan papa juga yang dirasakan merugikan karyawan ataupun klien. Gaza akan bersikap adil dan menjadi pimpinan yang baik. Jadi apa setelah ini kamu langsung kerja di perusahaan? Gaza akan membicarakannya dengan Pak Fian. Tapi untuk saat ini Gaza ingin mengambil kuliah juga kalau tamat baru kembali untuk mimpin perusahaan. Untuk sementara Pak Fian saja yang mengatur, Gaza percaya Pak Fian bisa menghandle perusahaan. Papa setuju, angguk Rean. Kamu bisa belajar dulu di dunia kuliah dan sekalian juga mempelajari perusahaan sebelum nanti kamu jadi CEO-nya. Iya Pak. Semoga Allah mudahkan ya Gaza. Gaza tersenyum kecil. Bagaimana rencana kamu dengan Asa ke depannya? Gaza diam sesaat. Tadinya dia akan membahas ini 1 hari sebelum pindah dengan Sanum, namun karena Rean sudah bertanya tidak ada salahnya dia katakan sekarang. Gaza akan mengajak Sanum pindah ke rumah baru kami dalam waktu dekat. Setahun sebelumnya untuk Gaza minta ke Pak Fian bantu cari tanah dan bangunkan rumah. Semuanya udah beres Pak, tinggal bawa Sanum aja. Papa gak ngangka kamu sudah memikirkan semua itu Gaza bahkan di lapas. Aza sudah tahu. Sudah Pak. Kamu berencana pindah seminggu lagi. Jika diizinkan. Gak perlu izin Gaza. Aza tanggung jawab kamu, mau kamu bawa kemanapun itu sudah kewajiban Aza untuk mengikuti suaminya. Mau gak pamit pun itu hak kamu. Gaza mengangguk. Dia cukup senang mertuanya ini sangat enak diajak mengobrol. Pikirannya luas, kata-katanya juga bijak.
Dia sampai heran kok Kaza beda jauh walaupun bukan anak kandung. Setidaknya karena dibesarkan orang tua seperti Mirean, Kaza bisa seperti mereka kan. Kaza dan Gaza walaupun status mereka ipar dan sudah 3 tahun tidak bertemu tapi ternyata masih belum terlalu akur, lebih ke Kazanya. Dia sudah menerima Gaza sebagai suami dari adiknya, sudah menerima Gaza. 23. Dalam keluarganya. Tapi soal kalau udah ketemu masih seperti saat makan cemilan sore hari, kala Sanum mau kasih untuk Gaza, Kaza buru-buru mengambil dan memakannya. Gaza berdecak. Enak. Azam itu buat Mas Gaza. Kesal Sanum. Biar aja. Sanum memberengut. Udah Mas. Ke kamar aja, Azam nyebelin. Dia menarik Gaza ke atas. Gaza tersenyum lebar kalau udah bisa berdua begini. Dia melambai pada Kaza dengan seringaian. Baik. Di pacaran mulu. Yang jomblo diam aja. Ledel Gaza. Kaza melempar bulatan tisu di atas meja dan hendak melempar, tapi tidak kena. Gaza mencibir lalu merangkul Sanum. Istri gue. Sana-sana. Usirnya malas. Azam pacaran dulu di kamar sama Mas Gaza. Serah, gak peduli Aza. Sebalnya. Mereka tertawa lalu beranjak pergi. Kaza bersungut-sungut sebal tapi tersenyum memperhatikan mereka yang kini naik ke lantai 2. Plot twist banget hidup mereka, ujarnya geleng-geleng kepala. Gaza dan Sanum yang di kamar kini mengobrol dengan Sanum duduk di atas kasur bersandar dipan, dan Gaza yang rebahan seraya peluk perut Sanum. Dia merasa nyaman kala tangan Sanum mengusap rambutnya. Oh ya Mas. Ya sayang. Gaza menatap lembut. Sanum tadi udah kabarin anak Aksio. Kamu udah bebas. Mereka pengen mampir atau ketemu. Mau telepon Mas? Mas kan belum buka HP lagi. Iya sayang, aku baru buka HP tadi setelah 3 tahun. Galan tadi juga udah nelpon. Mereka masih lama di sini, aku bilang lusa aja, sekalian anak-anak di luar kota dan luar negeri mau pada balik karena libur juga. Boleh lusa aku ke markas ngumpul? Boleh banget dong Mas. Kamu mah harus ketemu mereka. Mereka yang berada di garda terdepan bela kamu ketika banyak media bicarakan negatif mereka semua yang balas komentar dan marah. Gaza tersenyum. Dia mengambil tangan Sanum dan mengecup telapak serta punggung tangannya. Anak-anak belum jadi adain perpisahan. Kami juga mau bahas itu. Mau Mas adain perpisahan seminggu sama mereka? Sanum bolehin banget, yang penting kamu happy. Kamu selalu mentingkan kebahagiaan aku Bay, tapi gak selama itu sayang. Lagi pula kalau perpisahan Aksio jadi sesuai rencana di bukit. Istriku ini harus ikut. 24. Sanum diajak. Iya dong sayang. Sekalian jalan-jalan. Senyum Sanum melengkung lebar. Dia mengangguk semangat. Kamu sekarang udah libur kan Bay? Iya Mas. Kita bulan madu yuk abis perpisahan. Gaza ngedip-ngedipkan sebelah matanya. Sanum tersenyum malu dan mengangguk. Boleh. Mau kemana? Jadi pergi umrah dulu Mas. Jadi sayang. Mau. Mau banget. Serunya semangat. Gaza terkekeh. Semua rencana yang tertunda sejak kita lulus, kita lakukan satu persatu Siap Mas. Oh iya Sanum ingat ijazah Mas ada Sanum simpan. Mas tuh nilainya tinggi banget, Sanum bangga. Kamu ranking LDIPS tahu. Emang. Sanum mengangguk semangat. Bangga banget. Tapi Sanum tampak murung setelahnya. Di saat waktu itu dia bahagia dengan nilai Gaza, anak sekolah malah mengatai. Percuma juga pintar dan ranking 1 kalau jadi narapidana. Kalau banyak uang emang gitu, hukum dipermainkan.
Wajah Doang yang ganteng, tapi ternyata napi. Anak Aksio langsung murka saat itu. Mereka tidak segan membuli mereka yang mengatai Gaza. Walaupun sekolah sudah selesai dan mereka tinggal menunggu kelulusan, tetap saja hujatan pada Gaza ada. Memang tidak semua yang seperti itu, tapi membuat perasaan Sanum sedih. Kok murung hem? Sanum menatap Gaza dan menggeleng. Gaza duduk dan menatap Sanum. Ayo bilang kenapa sayang. Jangan nutupin sesuatu. Gak kok mas. Sanum tadi ingat aja teman-teman sekolah yang malah ledek kamu. Udah berlalu sayang. Lagi pula itu udah lama kan. Tetap aja waktu tuh rasanya sakit banget. Mereka ngatain kamu, padahal gak tahu-tahu apa. Bye. Gaza mengusap lembut puncak kepala Sanum. Aku gak peduli apa kata mereka waktu itu, biar aja mereka menilai aku buruk karena kesalahan aku, tapi aku udah cukup bahagia karena istriku berbeda dengan mereka. Sejak awal kamu tidak pernah memandang aku jelek hanya karena kesalahan aku, padahal kamu tahu banyak kejahatan aku baik. Jadi jangan lagi sedih hem. Sekarang kita udah bahagia. Aku udah di sini bersama kamu. Omongan tentang aku juga udah hilang. Jikapun ada yang membicarakan aku ketika sudah bebas, aku juga tidak peduli. Biar saja mereka capek ngurusin hidup aku, yang penting aku bahagia bersama kamu terlepas dari pandangan orang lain. Kamu paham kan? 25. Sanum tersenyum kecil dan mengangguk. Pinter. Gaza mengecup kening Sanum. Aku memang berada di titik bawah sebelumnya. Tapi setelah ini aku akan kembali menata semua baik. Kelak omongan itu akan aku bungkam dengan keberhasilan aku. Mereka akan tercengang dan segan. Dan sampai hari itu tiba hingga kapanpun, Sanum akan berdiri di samping Mas Gaza. Mendukung dan mendoakan setiap langkah kamu, timpal Sanum. Dengan doa yang kamu langitkan, aku yakin Allah akan mudahkan niat aku baik, sambung Gaza. Keduanya saling tersenyum. Sanum memeluk Gaza dan menyandarkan kepalanya di dada bidang itu. Dia menikmati usapan lembut Gaza di kepalanya. Ocean. Baru motornya berhenti di parkiran markas, dan belum juga membuka helm, anak-anak yang berkumpul di markas berhamburan keluar berlari memeluknya. Gaza menarik senyuman dan melepaskan helm. Bos, kita kangen banget sama lo. I miss you. Teriak Lukas merentangkan tangan. Gaza senang banget lihat lo sehat. Astaga, kenapa lo tetap ganteng walaupun udah 3 tahun jarang lihat. Gaza, aku padamu. Bos, hidup gue rasa hampa gak ada lo. Gaza geleng-geleng kepala. Dia terkekeh sendiri. Saat Lukas hendak meluk, Galan menarik baju belakang Lukas agar mundur. Cek, kasih turun dulu si Gaza, ujar Galan kesal. Lukas memberengut. Gue kangen woi. Lah kita juga Lukas. Seru yang lain. Gaza melepas helm dan turun. Dia mengedarkan pandang menatap mereka satu persatu. Senyum teman-temannya terpatri. Mata mereka keluar terpancar kebahagiaan hanya karena dia di sini. Dia merasa beruntung memiliki mereka dalam hidupnya. Tang sekalian bela-belain pulang ke sini hanya karena gue. Dia tersenyum kecil. Mereka tersenyum. Satu hal yang mau kita tanyakan, kabar lo baik kan? Tanya Galan. Perasaan Gaza begitu bahagia, dia mengangguk. Dia jadi ingin tahu menangis tapi gengsi di depan mereka. Gue baik, Gal. Mereka berpelukan ala laki-laki. Selamat datang lagi di keluarga Aksio bos. Walaupun kita udah sibuk masing-masing, kita masih satu keluarga, ujar Theo kemudian. Selesai dengan Galan, Gaza menatap Theo. Dia tersenyum haru. Mereka berpelukan sesaat. Semua anak Aksio dia peluk singkat, mengucapkan terima kasih. Setelah disambut dengan hangat seperti itu,
mereka kini masuk ke markas. Gaza terkejut melihat ada dekorasi bertuliskan 26. Selamat datang pemimpin terbaik kami, keluarga Aksio Sages. Ada spanduk besar foto mereka bersama dekat motor masing-masing. Markas itu juga dipenuhi meja dengan banyak makanan. Entah siapa yang menyiapkan dan terpikirkan seperti ini. Gaza dibuat tak bisa berkata-kata.